hanya satu kata, pilih. Amin. Ya, persiapan pemilu, ya peran kita sebagai organisasi pekerja. Pertama tentu saya ucapkan selamat datang kepada Pak Deddy Kuswara dan tim. Kami sangat berterima kasih beliau bisa hadir untuk hadir ke tempat kita. Sebenarnya kita nggak begitu asing terhadap teman-teman pengurus, teman-teman dari PKS, karena kita sering diskusi, terutama ketika membuat raperda, kita melakukan diskusi, dan kita bersyukur lewat jalur fraksi PKS di DPRD kita bisa berkontribusi dalam membuat raperda tentang perburuan. Kemudian kita pernah dengan Pak Ahmad Saiku itu juga berkunjung ke sini dengan yang almarhum ya Pak Nur ya, Pak Nur. Jadi kami sangat familiar. Kemudian saya juga berharap partai-partai yang lain bisa berfamiliar sehingga kita jalur komunikasinya. Terima kasih Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak R. Abdullah, Ketua DPT Konfederasi SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi, Bung Fajar Winarno, Sekretaris DPT Konfederasi, kawan-kawan pengurus, ketua dan pengurus PCSPA di lingkungan SPSI Kabupaten Kota Bekasi, yang kita hormati juga sama-sama tamu kita dari tim pemenangan daerah Amin ya, Anies dan Muhaimin, Pak Deddy Kuswara, Pak Tunggul. Nah yang spesial, mohon maaf kurang akrab gitu ya. Pertama tentu mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini. Dan ini awalnya adalah digagas, sebelumnya saya ceritakan dulu, sebelumnya saya ketemu dengan Pak Tunggul, bertemu pribadi, kemudian bincang-bincang bagaimana sih arah buruh ke depan terkait dengan presiden ya. Kalau partai rasa-rasanya kita nggak omongin, karena kan partai kita sepakat bahwa SPSI adalah rumah besar dari ideologi yang kita berpartisipasi dalam pemilu sebagai partai politik. Meskipun kemudian juga ada partai tersendiri yang kemudian diusung di lingkungan serikat pekerja, serikat buruh di Indonesia gitu ya. Tetapi untuk presiden rasa-rasanya kita memerlukan satu arah ya, bagaimana kemudian kebijakan di pusat itu kemudian bisa mengakomodir kepentingan dari pekerja atau buruh di Indonesia, termasuk kita di wilayah Bekasi. Seperti yang disampaikan oleh Bu Fajar tadi, bahwa tiap tahun kita capek dengan mengkritisi dan mensikapi kebijakan-kebijakan presiden, kebijakan yang lahir dari kebijakan presiden yang itu sangat-sangat bersinggungan dengan pekerja atau buruh. Nah, waktu itu saya menyambut baik, rasa-rasanya lintas dari lobby, kajian, aksi, sampai di rasa, sampai nutup jalan tol, seterusnya itu satu bukti bahwa ada ketidakberpihakan dalam dunia kita. Maka dasar itu harapannya tahun 2024 sejarah akan melakukan perubahan. Mudah-mudahan siapapun presidennya harusnya ambil ini pesan buat kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kali-kali mencederai seperti yang mau berbuat gitu. Bisa nggak? Jangan mencederai seperti yang tahu. Catatannya adalah Mas dari Kuswara sampaikan bahwa rezim hari ini kalau dibandingkan dengan rezim sebelumnya,
undang-undang hari ini dibandingkan produk undang-undang tahun sebelumnya, bahkan pasca kemerdekaan 3 tahun pasca kemerdekaan, Menteri Tenaga Kerjanya adalah Trimurti mengambil penentuan pertama melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang 151 mengatur tenaga kerja, kerja sehat, hamil. Itu jauh lebih baik dibandingkan Undang-Undang 78 tahun pasca kemerdekaan. Nah, dasar itu karena sejarah empiris membuktikan semacam itu, tapi ingin ke depan presidennya yang lebih berpihak kepada kepentingan kerja dengan tidak mengabaikan kepentingan kaum muda. Amin. Tambah rezeki dan tetap sehat. Amin. Yang saya hormati, kita banggakan orang tua kita, juru kunci tadi bahasanya, Ketua DPD KSPSI Kabupaten Kota Bekasi, Bapak R. Abdullah, bersama dengan Sekretaris Umum Fajar Winarno. Juga yang saya hormati dan saya banggakan di sini ada Bung Zen. Ini Bang Wanardi ini teman satu SD saya, teman main bola di Jati Asih. Juga yang saya hormati seluruh bapak-bapak dan ibu sekalian, keluarga besar KSPSI Kota Kabupaten yang saya hormati dan saya banggakan. Saya hadir bersama dengan Pak Tunggul Bapukas, pendamping saya. Beliau masuk juga dalam jajaran tim kampanye daerah Amin Kota Bekasi. Jadi kalau daerah kota kabupaten istilahnya TKD, kalau di pusat Timnas atau TKN, tim kampanye nasional. Untuk kota TKD, kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua tim kampanye daerah Amin di Kota Bekasi. Jadi dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, kebetulan 21 PKS menjadi partai pemenang, dan di mana partai itu menjadi pemenang, maka kadernya diminta untuk menjadi ketua TKD-nya, termasuk Kota Bekasi. 21, ya, 21. Karena ada 2 dari Nasdem, kemudian ada 3 dari PKB. Itu 3 partai itu juga. Satunya kan Umat ya, dan Mas Sumi. Belum ada jejaknya di Pilpres di film tahun 2019. Saya sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saat ini kebetulan saya masih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hasil dari pemilu legislatif tahun 2019 kemarin, Pak. Yang kebetulan juga diamanahkan sebagai ketua DPD PKS Kota Bekasi. Nah, jadi tambah lagi sekarang ketua tim kampanye daerah. Tapi kerjanya sama, sekitar itu saja gitu ya. Jadi nggak melenceng, enak. Satu gerak 4, 5, 7 pulau kita bisa lampaui insya Allah. Pertama, saya senang sekali sore hari ini difasilitasi awalnya oleh Pak Tunggul Pamungkas untuk bisa bersilaturahim dengan orang-orang hebat. Saya sesungguhnya merindukan ini pertemuan sore hari ini. Tapi sepertinya Allah baru menakdirkan hari ini kita baru bisa berjumpa. Nah, mudah-mudahan perjumpaan kita ini bisa mendatangkan hal-hal yang positif ya untuk negeri kita, khususnya para sahabat-sahabat saya di pekerja dan buruh untuk menyambut perubahan tahun 2024 besok insya Allah. TKD ini, tim kampanye daerah ini, kita memang ditargetkan cukup besar di Kota Bekasi. Kita diminta untuk memenangkan, saya sebut ya, 80% dari 1,9 DPT yang ada. Nanti dihitungnya dari tingkat partisipasi, gitu. 80%. Lalu dari mana angka 80% ini? Sementara kekuatan real Amin di Kota Bekasi, kalau dari partai politik PKS hasil 2019 kemarin 12 kursi, PKB 1 kursi, Nasdem belum punya kursi, hampir punya kursi, Umat baru berdiri,
Mas Sudi baru berdiri. Jadi kalau dikonsultasikan 12 kursi itu sama dengan 24%, karena jumlah kursi di Kota Bekasi 50. Jadi kalau 12 berarti 24%. PKB 1 kursi itu pun kemarin yang bersangkutan kita yang Gerindra. Jadi susah kita ngitungnya. Anggaplah 1 kursi ya PKB. Jadi tambah 1 13 berarti 26%. Suara real di Kota Bekasi, kalau acuan yang kita ambil adalah hasil pemilu legislatif tahun 2019 kemarin. Pahit-pahit Nasdem sesungguhnya hampir dapat kursi itu Pak, di beberapa dapil kemarin. Tahun 2019 Kota Bekasinya ada 6 dapil, cuma sekarang berkurang menjadi 5. Dari 6 dapil, 3 dapil hampir dapat. Makanya saya pesankan kepada teman-teman yang ikut menjadi calon kemarin, lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Ya, lebih baik hampir kalah daripada hampir menang. Di Kota Bekasi Nasdem ini hampir menang. Ada 3 kursi yang harus didapatkan, tapi kurang sedikit dalam perhitungan, sehingga nyaris belum dapat suara. Nah, perkiraan kita hasil survei terakhir dengan kotel efek Anies Baswedan, sepertinya Nasdem 1-2 kursi dapat di Kota Bekasi. Jadi kekuatan real dari partai politik itu. Lalu dari mana lagi? Yang harus kita dapatkan untuk menggenapkan mendapatkan target 80% tadi. Saya kemudian diberikan narasi tentang visi misi Amin. Dan saya yakin sudah terbuka. Bahkan kemarin debat terbuka juga sudah sama-sama kita lihat bagaimana pendirian calon presiden Pak Anies Baswedan dalam melihat setiap kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Jadi clear Pak ya? Termasuk kami di PKS, kalau isu-isu mengenai pekerja dan buruh juga saya nggak perlu cerita tentang lahirnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan seterusnya. Saya pikir PKS selalu ada dalam masa-masa yang bersama kita transisi itu. Jadi saya nggak perlu jelaskan lagi. Insya Allah seperti Pak Fajar sampaikan tadi, insya Allah kita sudah satu irama dan satu level untuk memperjuangkan agar ke depan buruh dan pekerja ini bisa lebih sejahtera lagi. Amin. Nah, untuk mendapatkan target tadi, ternyata luar biasanya timnas ini dia membuat satu badan deputi yang memang khusus menggarap terkait dengan elemen-elemen masyarakat. Hari Jumat kemarin kami mengundang Pak Anies Baswedan. Jumat kemarin di Islamic Center. Enggak, Jumat kemarin. Siapa yang kita undang? Yang kita undang adalah 500 penyandang disabilitas. Ini saya mau ceritakan ya, bahwa sosok figur Pak Anies ini memperhatikan seluruh kondisi masyarakat yang ada dari berbagai level, dari berbagai status, apalagi masalah buruh yang kita tahu persis real ada banyak sekali di Indonesia. Jumat kemarin kami kumpulkan 500 penyandang disabilitas dari berbagai ragam, tunarungu, tunanetra, tunadaksa dan sebagainya. Ini sulit mengkoordinir mereka. Tapi Pak Anies dengan sabar minta dipertemukan. Lalu kita pertemukan dan memang jumlahnya sangat besar dan alhamdulillah. Satu tema yang bisa kita angkat untuk bertemu dengan mereka adalah kesetaraan dan keadilan. Dan itu ada di visi misi Pak Anies Baswedan. Jumat tadi pagi kita mengundang juga istri beliau, Ibu Ferry Farhati, ada di samping. Minta dihadirkan 500 tokoh perempuan di Kota Bekasi. Kita hadirkan tadi sebelum Jumat. Saya dengan Ibu Islamik kita hadirkan. Terima kasih ya dari wadah ini. Dan nanti kita akan silaturahmi juga serikat-serikat yang lain ya, yang juga ada di kota dan kabupaten Bekasi ini. Kita harapkan dari situ termasuk juga para buruh nantinya yang non serikat ya. Kita harapkan juga mereka bisa bergabung ya bersama-sama ya, sehingga semakin kuat ya dukungan terhadap pasangan ini di kota dan Bekasi. Menjawab gitu ya, bahwa Bekasi ya, kita sepakat satu suara untuk presidennya gitu ya. Terima kasih ayahanda.
Tadi saya udah bincang-bincang dengan Kang Heri, Bang Heri, Ustaz Heri, ya, di ruangan sana itu. Ya kalau memang Bang Heri belum dapat pasangan di Pilkada besok 2024, nggak salah kalau orang tua saya itu di Pinang gitu. Itu enggak? Saya bilang begini, masa buruh itu real. Ya. Ya contohnya salah satunya gini. Mungkin satu-satunya kantor buruh yang nggak kalah ramai dibandingkan kantor partai-partai politik ya di sini, Mary. Ya, saya berani bilang demikian karena apa? Ya, Heri ini teman permainan saya dari kecil ya. Ya, satu SD ya, satu kelas gitu kan. Jadi beliau juga kemarin sempat minang saya bahwa hari ada surat di Bekasi Utara mau diambil ya. Gitu.